dalam perjalanan menuju wilayah barat. Kau pikir si polos di ranjang atas tidak akan berinteraksi denganmu? Tanpa diduga, setelah dia kembali dari toilet tengah malam, dia langsung masuk ke selimutmu dan memeluk tubuhmu, sambil mengecup beruangku dengan air liur yang menetes di mana-mana. Setelah dia membuat kekacauan seperti itu, kau perlahan terbangun dari mimpi. Bahkan sebelum kau tahu apa yang terjadi, sebuah tangan kecil meluncur ke dalam celanamu. Nona, apa yang sedang kau lakukan? Hei, bangun. Kau mendorongnya dengan lembut. Tanpa diduga dia malah memeluk lebih erat. Aku sangat mengantuk. Ibu, jangan ganggu aku tidur. HM? Kau terdiam. Kau jelas ingat di siang hari. Dia tampak cukup serius. Halo, kolam tiket kembalianku. Di sini aku menyapa dengan sopan. Jiang Yuan yang duduk di tepi ranjang menggoyangkan dua kaki manga putihnya. Di kakinya juga mengenakan sepasang kaos kaki putih kecil yang lucu. Melihatku masuk, dia dengan cepat menarik kakinya. Halo ranjang atas. Jiang Yuan menjawab dengan manis. Dia memang cantik. Tetapi kau tidak berpikir untuk merayunya. Lagi pula dia hanya seorang musafir. Namun, teleponnya berdering. Untuk menyapa ibunya. Jaket kecilmu sudah naik kereta. Jangan khawatir. Dalam beberapa bulan aku akan berusia 19 tahun. Tidak masalah sendirian. Kebetulan teman satu gerbongku adalah seorang gadis. Aku awalnya tidak ingin menguping. Tetapi begitu sampai kalimat terakhir ini, kelopak mataku tidak bisa menahan diri untuk berkedut. Apa yang dikatakan gadis ini? Aku setinggi 180 cm. Kau bilang aku perempuan. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinju. Merasa tanganku sedikit gatal. Tahu. Aku akan segera pulang. Aku akan memberimu kabar sepanjang jalan. Bye ibu. Panggilan berakhir. Jiang Yuan berpikir sejenak. Membuka bungkusan makanan ringannya. Saat ini, aku sedang duduk di tempat tidur mendengarkan lagu. Tiba-tiba dari atas turun sebuah kepala kecil. Dia menggoyangkan keripik kentang di tangannya. Apakah kamu mau keripik kentang? Rasa limau sangat menyegarkan. Terima kasih, jawabku sopan. Tapi tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Aku bukan anak kecil. Biasanya aku akan menolak makanan ringan. Kecuali itu sebungkus latiao. Mungkin bisa menggoyahkan tekadku. Dia sepertinya salah paham dengan maksudku. Mengira aku bilang terima kasih. Berarti aku mau dia menggoyangkan keripik kentang di tangan dan lengannya. Dan dengan tepat melemparkannya ke tempat tidurku. Kemudian dia dengan sedikit permintaan maaf. Menjelaskan sambil tertawa kecil. Maaf tadi. Ibuku khawatir aku sekamar dengan laki-laki. Jadi aku terpaksa berbohong kalau kamu perempuan. Tidak masalah. Aku tersenyum. Menyatakan tidak apa-apa. Ingat makan keripik kentangnya ya. Benar-benar enak. Aku sangat suka. Setelah berbagi makanan ringan, Jiang Yuan kembali berbaring di tempat tidur. Dia memejamkan mata. Senyum anak laki-laki tadi muncul di benaknya. Senyumnya agak manis ya. Sore pukul 16.37. Kereta hijau mulai menjual kotak makan siang. Kotak makan siang 25 yuan 3 lauk. Apakah ada penumpang yang mau? Waktunya sudah tiba. Jam makan. Teriakan pramugari mendorong kereta kecil menembus gerbong. Lauknya apa saja, Mbak? Aku membuka pintu kamar. Bertanya. Ayam kung pao. Bola daging babi rebus. Kakak penjual daging babi yang antusias memperkenalkan. Aku melihat menu makanan di gerobak makanan. 3 jenis hidangan daging disajikan dengan tumis kentang dan sayuran hijau. Setelah berpikir, aku memesan seporsi daging babi masak 2 kali. Bola daging babi rebus. Aku ingin menggigit gadis di ranjang atas yang sombong itu. Entah sejak kapan dia turun dari tempat tidur. Dia berjinjit. Dia menjulurkan kepalanya dari samping bahuku untuk melihat makanan di gerobak. Aku mengeluarkan ponselku dan memindai kode pembayaran. Jariku secara alami mengetik 50 yuan. Setelah melihat informasi transfer dana dan memastikan tidak ada kesalahan, dia mendorong gerobak kecil dan pergi. Gadis itu sedang memegang ponselnya dan bersiap untuk memindai kode. Tetapi ternyata tanda kode QR telah diambil. Aduh. Aku belum membayar. Mata almondnya yang indah itu. Matanya langsung dipenuhi dengan kebingungan. Detik berikutnya dia sepertinya mengerti sesuatu. Pandangannya beralih padaku. Aku dengan tenang menjelaskan. Tadi kamu menawariku keripik kentang. Aku mentraktirmu makan siang. Terima kasih. Dia ingin mengatakan aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Tetapi kata-kata itu kembali tertelan. Dia berjalan menuju sofa kecil. Meletakkan kotak makan siang di atas meja dan membukanya. Aku menggaruk kepalaku. Takut dia merasa canggung. Jadi aku duduk di tepi ranjang bawah. Jiang Yuan tidak bisa menahan diri untuk menoleh dengan bingung.
Melihat layar ponselku berhenti di antar muka pemotong musik. Dan juga melihat sekilas gambar Jai Chou. Sebuah ide muncul di benaknya. Aku ingin tahu lagu apa yang dia dengarkan. Mungkinkah Sunny Day? Saat ini aku tidak pernah bosan mendengarkannya. Tidak lama kemudian, dia selesai makan dan membersihkan meja dengan bersih. Kemudian dia tersenyum tipis padaku. Aku sudah kenyang. Tepat pada saat ini, suara kakak pramugari terdengar lagi dari luar pintu. Kotak makan siang, 10 yuan. 3 hidangan. Akhirnya dibagi 3. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, aku melihat gerakan dia memanjat tempat tidur berhenti. Dia menatapku dengan tatapan ingin menangis tanpa air mata. Matanya seolah berkata, kita sudah ditipu. Aku dan dia bertatapan dan mengangguk dengan keras. Nasi kotak di tangan terasa semakin tidak enak. Kesal sekali. Aku hanya mendengar dia bergumam pelan dari ranjang atas. Lalu bersembunyi di dalam selimut. Dengan kaki kecilnya yang memakai kaos kaki putih dengan kesal menendang pintu tangga kereta. Sepanjang jalan ke barat. Berjalan dan berhenti. Sial. Aku bersandar di kepala tempat tidur membolak-balik sebuah buku. Entah kapan, aku akan bertemu dengan gadis yang menjadi milikku. Aku bergumam pelan. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, wajah gadis di ranjang atas tidak terkendali muncul di benakku. Aku buru-buru menggelengkan kepala. Menyingkirkan pikiran yang tidak realistis ini. Jiang Yuan di ranjang atas terus berbaring. Tidak mungkin. Duduk tegak, kepala kecilnya akan menyentuh atap gerbong. Lalu, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah pintu lagi. Melihat anak laki-laki yang membaca buku dengan tenang di cermin. Dia termasuk tipe yang enak dipandang. Semakin dia melihat, semakin tampan dia. Ah. Jiang Yuan. Kamu memikirkanku, aku mengerti dia. Siapa tahu dia punya pacar. Pikiranmu ini sangat berbahaya. Gadis yang tidak ada yang bisa dilakukan menatap anak laki-laki di cermin. Pikiran kecilnya menghasilkan berbagai macam pikiran aneh. Setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia menutupnya dengan malu-malu. Dengan kedua telapak tangan menutupi wajahnya yang agak panas. Letak, ponsel Jiang Yuan tidak sengaja terdorong olehnya. Dan langsung jatuh ke lantai. Aku melirik dengan sudut mataku pada ponsel yang jatuh dari langit itu. Menunggu beberapa detik. Melihat dia tidak bergerak. Terpaksa membungkuk dan mengambilnya. Lalu berdiri. Dengan lembut menyentuh tepi tempat tidur di ranjang atas. Dia sedang menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Merasa seseorang menggoyangkan. Dia dengan bingung melihat ke arahku dari sela-sela jari. Ponselmu jatuh. Aku menyerahkan ponsel itu kepadanya. Baru menyadari ponselnya ada di tanganku. Aku ragu sejenak. Lalu berkata, lapisan pelindung mimpi apa yang retak? Model ponsel itu sama denganku. Aku punya pelindung layar cadangan. Atau aku tidak akan menempelkannya? Jawabnya dengan lembut. Kalau begitu tunggu sebentar. Aku kembali duduk di tempat tidur. Mengeluarkan selembar pelindung layar baru dari tas travel. Dengan hati-hati melepasnya. Film lamanya yang pecah itu. Lap dengan tisu basah. Aku bisa merasakan dia menjulurkan kepala kecilnya dari ranjang atas. Sedang mengintip ke bawah, mataku yang besar dan mempesona. Berkedip-kedip. Tiba-tiba, wajah kecilnya memerah. Ternyata layar ponsel menyala. Menampilkan wallpaper kunci. Jiang Yuan memakai stocking hitam, gadis kan? Bahkan jika tidak punya pacar. Akan membeli beberapa pasang stocking. Mengambil beberapa foto cantik. Untuk menyenangkan diri sendiri. Pupil mataku tiba-tiba membesar, jantungku berdebar. Melewatkan satu ketukan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Aku dengan cepat sadar kembali. Dengan tenang menekan tombol kunci. Berpura-pura tidak melihat apa-apa. Kemudian menempelkan pelindung layar baru itu dengan sempurna. Selesai. Aku mendongak. Wajahku memerah sedikit tidak wajar. Tepat bertemu dengan matanya yang penuh rasa malu. Jiang Yuan menerima ponsel itu. Kali ini dia tidak mengatakan, terima kasih. Menarik selimut. Menutupi kepala kecilnya. Jari-jari kaki yang malu-malu. Semuanya meringkuk di dalam kaos kaki putih kecil. Ini benar-benar memalukan. Aku akan mengganti layar kunci baru nanti. Pukul 11 malam, 2 jam telah berlalu sejak momen memalukan pelembab layar. Aku sudah tidak membaca buku. Melainkan bermain dengan wifi di kereta. Identity V untuk menghabiskan waktu. Jiang Yuan diam-diam turun dari tempat tidur saat ini. Dia memegang pakaian ganti. Dengan wajah merah melirikku. Dan buru-buru bersembunyi di kamar mandi. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara air mengalir. Bisa membayangkan air mengalir dari lehernya yang ramping langsung ke kaki indahnya. Jiang Yuan awalnya ingin bersenandung. Tetapi memikirkan lingkungan tempat dia berada, dia hanya bisa menggosok busa dengan cepat dan menahan diri untuk tidak bersenandung beberapa lirik. Aku tahu apa yang dia pikirkan.
Terdengar suara keras saat kereta tiba-tiba berguncang hebat. Dan dengan cepat kembali normal. Namun, kebetulan sekali. Karena guncangan tadi, aku mendengar suara retakan. Kunci pintu toilet di kompartemen tidur lunak nomor 2 sepertinya terbuka, dengan kait pintu terlepas langsung dari kepala kunci. Pintu besi kamar mandi berdebam berulang kali membentur kusen pintu. Terus berayun antara tertutup dan terbuka. Apa yang terjadi pada mantel kecilku? Dalam perjalanan ini, nyanyian Jiang Yuan tercekat di tenggorokan. Dia membelalakan mata indahnya. Seluruh dirinya terpana. Setelah menyadari apa yang terjadi, dia ingin segera membersihkan busa di tubuhnya. Tetapi ketika memutar saklar pancuran, air tidak keluar. Jiang Yuan semakin bingung. Kamu pakai saja pakaianmu. Setelah berpakaian, kamu bisa merasa nyaman. Aku tidak akan mengambil keuntungan dalam situasi ini. Tapi airnya mati. Busa di tubuhku belum hilang. Suara paniknya terdengar dari dalam kamar mandi. Mendengar ini, aku segera meraih telepon di kompartemen dan menghubungi petugas kereta. Ketika mengetahui bahwa butuh waktu setengah jam untuk pulih, Jiang Yuan berseru. Setengah jam. Dia melihat ke pintu yang terbuka lebar. Dengan cepat menggunakan tangan kecilnya untuk menutupi bagian-bagian vital. Dan bersembunyi di sudut kamar mandi. Ruang kamar mandi sempit, seragam JK yang dilepas Jiang Yuan diletakkan di wastafel sudah basah kuyup. Dan pakaian ganti juga jatuh ke tanah dan basah karena guncangan hebat sebelumnya. Dengan mata berbinar, satu-satunya metode darurat yang bisa dia pikirkan adalah meminta bantuan anak laki-laki di luar pintu. Aku ragu-ragu sejenak. Mengeluarkan jaket dari tas dan menyerahkannya kepadanya. Berkata, dia akan memberikan pakaian itu kepadamu di pintu. Pakai dulu agar tetap hangat. Menghangatkan hati. Aku tidak akan masuk. Dia mengulangi kalimat itu. Berharap itu akan membuatnya merasa aman. Biarkan Yuan menggigit bibir merahnya. Dengan cemas berjalan dari sudut ke pintu. Mengulurkan sepotong sudut pakaian luar dan menerima pakaianku. Dia mengenakan jaket besar saya. Setelah resleting ditutup, jaket itu membungkus tubuhnya dari atas sampai pahanya. Sebenarnya, dia hanya ingin mengatakan. Dia meraihnya di pegadaian. Ada lengan panjang hangat di koper. Biarkan aku membantumu mengambil pakaiannya. Tapi sekarang situasi ini, pakaian bisa dicuci bersih sebentar lagi. Ayah. Tidak apa-apa. Tidak masalah jika Anda tidak kedinginan. Aku menjawab dengan santai. Kering-kering. Petugas kereta menelepon dan mengatakan air sudah datang. Menunggu beberapa saat dan tidak ada jawaban dari dalam. Aku juga tidak peduli. Duduk di tempat tidur dan terus bermain ponsel. Setelah beberapa saat, suara gadis itu sedih. Suara sedih terdengar. Ini sebuah pintu. Aku tidak akan masuk. Bisakah kamu membantuku menarik pintu ini dari luar? Jangan berdebam. Jika aku mandi, aku bisa panik. Percayalah padaku. Aku berjalan ke pintu kamar mandi. Mengulurkan tangan ke dalam. Memegang gagang pintu. Menutup papan pintu dan kusen pintu ini. Jiang Yuan menghela nafas lega. Membuka pancuran dan dengan cepat membilas tubuhnya. Dia sangat percaya bahwa anak laki-laki ini tidak akan masuk. Sebelumnya, anak laki-laki itu punya cukup kesempatan untuk membuat situasi tak terduga. Untuk melihatnya telanjang. Beberapa menit kemudian, suara air berhenti. Jiang Yuan dengan wajah merah merona meminta dengan malu-malu. Tapi semua pakaianku sebelumnya sudah basah. Bisakah kamu mengambilkan pakaian dalam untukku? Apakah di dalam tas sekolah kecilmu? Atau di dalam koper di kompartemen ranjang atas? Kalau begitu, kamu sendiri yang bersandar di papan pintu. Setelah berkata, aku naik ke ranjang atas. Mengambil kopernya. Membukanya penuh dengan privasi seorang gadis. Gaun musim panas yang dilipat rapi serta berbagai macam pakaian dalam. Jiang Yuan membayangkan pemandangan di luar. Dengan malu-malu menutupi wajah kecilnya. Ambilkan saja satu set untukku. Tidak boleh melihat lagi. Aku hanya bisa berkata. Kalau begitu aku pilihkan untukmu, ya. Pilih apa? Bukannya untuk kamu lihat. Mata Jiang Yuan berkaca-kaca. Mendesak. Cepatlah. 2,5 menit kemudian. Jiang Yuan setelah mengenakan bra dan kain kecil. Memutar bola matanya. Bergumam. Kamu hanya mengambil pakaian dalam saja? Mana mungkin ada pakaian? Mampu. Aku bertanya dengan bingung. Coba ingat-ingat. Kamu tidak bilang menyuruhku mengambil yang lain. Jiang Yuan mengerutkan bibirnya. Meminta bantuan orang baik lagi. Tolong ambilkan satu set pakaian lagi untukku. Mengambil pakaian boleh. Aku menolakmu mengeluarkan kartu teman. Bisakah dia mengetuk pintu dengan marah dengan baik? Kalau begitu aku akan mengatakan lagi, tampan, tolong bantu orang. Ambilkan satu set pakaian. Jiang Yuan tanpa sadar membawa nada bicara yang aneh saat memohon. Aku sekali lagi mengukur koper gadis itu. Sebuah ide muncul di benakku.
Memilihkan pakaian untuknya dan membayangkannya memakainya. Tapi tindakan ini terlalu disengaja dan terlalu vulgar. Katakan tampan. Bantu aku mengambil pakaian luar. Aku mengambil gaun yang paling atas dan menyerahkannya. Setelah Jiang Yuan selesai berpakaian, dia keluar dari tubuhnya. Mataku bertemu dengan matanya. Kami berdua menghindar dengan napas tertahan. Terima kasih tadi. Wajah Jiang Yuan memerah. Dengan cepat berlari melewatinya. Kakiku menginjak pedal. Bersembunyi di selimut ranjang atas. Suasana ambigu melayang di kompartemen. Untuk meredakanmu, aku menelepon telepon rumah dengan cepat. Halo. Kunci pintu kamar mandi di sini rusak. Setelah petugas kereta datang untuk memperbaiki kunci pintu, aku mengambil pakaianku dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Sebelum menutup pintu, aku melihat rambut panjangnya yang basah. Mau tak mau mengingatkan, ada pengering rambut di tempat tidurku. Jika kamu perlu, kamu bisa meminjamnya. Ruangan ini penuh dengan udara dingin. Lebih mudah masuk angin. Aku tahu. Jiang Yuan membelakangiku. Suaranya terdengar jelas. Bang mendengar suara pintu tertutup. Jiang Yuan perlahan berbalik. Mata indahnya itu. Rasa malu tidak berkurang sedikit pun. Semua kejadian memalukan dalam hidupku terjadi lebih banyak saat bertemu dengannya. Tapi karakternya benar-benar bisa dipercaya. Juga sesuai dengan standar memilih pasangan yang aku bayangkan. Aduh. Jiang Yuan. Kamu melamun lagi. Apa bukan Yuan? Mencubit diriku sendiri dengan ringan. Merasa kepalaku dingin. Memikirkan perkataan anak laki-laki itu, aku turun dari tempat tidur. Mengambil pengering rambutnya. Saat mengeringkan rambut, Jiang Yuan melihat layar ponselku yang diletakkan di meja makan menyala. Seharusnya menerima pesan dari bubble hijau. HMPH. Aku juga ingin melihat wallpaper layar kunci milikmu. Jiang Yuan diam-diam mendekat. Dalam sekejap dia melihat wallpaper layar kunciku. Bukan foto selfieku. Juga tidak ada foto bersama pacarku. Melainkan ucapan selamat atas kemakmuran berwarna merah meriah. Tidak makan rezeki orang lain. Melihat konten yang ingin dilihat, Jiang Yuan dengan riang meniup rambut hitam panjangnya. Setelah aku selesai mandi dan keluar, Jiang Yuan juga sudah selesai mengeringkan rambutnya. Dia menepati janjinya. Membawa jaketku dan masuk ke kamar mandi. Mencuci di wastafel. Mencuci. Melihat kaos kaki dan celana boxer yang tergantung di pintu. Dia basah sampai ke dasar rumah. Ada gadis di sana dan tidak tahu harus menyimpannya. Aku juga memikirkan hal ini. Tetapi sudah sampai sini. Hanya bisa berpura-pura lupa. Setelah dia keluar, aku akan membereskan pakaian. Menjemurnya di kamar mandi. Berpikir cuaca harusnya bisa kering. Yu Yuan buru-buru mengatakan sesuatu. Lalu dengan cepat naik ke ranjang atas. Aku tidak mengerti mengapa dia masuk kamar mandi berulang kali. Melihat jaket Liang Zi. Melihat bayangannya yang bersinar. Juga melihat kaos kaki dan celana dalamku sendiri. Aku mengerti. Impulsif. Impulsif. Aduh. Aku impulsif. Aku punya OCD. Apakah ada yang percaya? Yuan-Yuan? Saat aku selesai mencuci pakaian, kulihat Ai Jiang Yuan seperti burung unta bersembunyi di selimut. Tidak berani menghadapi anak laki-laki. Dia merasa seperti baru saja dirasuki hantu. Bagaimana dia bisa melakukan tindakan yang begitu absurd? Ini pertama kalinya dalam hidupnya membantu anak laki-laki mencuci kaos kaki. Celana dalam. Ayahnya pun tidak pernah mendapat perlakuan seperti ini. Di tempat tidur. Setelah dipikir-pikir, Jiang Yuan merasa perlu menjelaskan. Xian, kau membantuku. Baiklah. Aku hanya kebetulan saja. Terima kasih. Saya mendapat keuntungan besar. Tahu dia sedang kesulitan. Jadi saya tidak mengolok-oloknya. Malam semakin larut. Saya menguap. Mengulurkan tangan untuk mengetuk pagar tempat tidur atas. Tidur? Saya mematikan lampu. Baik. Kata Jiang Yuan pelan. Saya bangun dan berjalan ke sisi pintu utama. Saat mengangkat tangan untuk menekan saklar lampu, bagian bawah t-shirt secara alami tertarik ke atas. Memperlihatkan kontur otot perut di pinggang saya. Jiang Yuan menghadap ke dalam ruangan. Kebetulan melihat adegan ini. Matanya sedikit berbinar. Sudah, hentikan. Jangan berfantasi lagi, tidur, tidur. Jiang Yuan adalah seorang nokturnal. Menonton video pendek hingga larut malam. Pada suatu waktu, dia akhirnya menguap. Kemudian berdiri tegak. Telinga kecil mendengarkan suara. Sangat sunyi. Dia tidak mendengkur. Tidak menggertakkan gigi. Dan punya otot perut. Ini semua adalah nilai tambah. Ah. Waktu menunjukkan tengah malam di dalam kompartemen kereta. Posisi tidur saya rapi dan berbaring telentang di tempat tidur atas, tidur Jiang Yuan menjadi gelisah. Menendang selimut. Meneteskan air liur.
berguling ke kiri dan ke kanan, menunjukkan berbagai keterampilan kecil setelah tidur. Tidak lama kemudian, Jiang Yuan bangun di malam hari untuk pergi ke toilet. Dia setengah membuka matanya. Dengan linglung turun dari tempat tidur. Setelah keluar dari toilet, mengandalkan ingatan untuk masuk ke tempat tidur bawah. Bersandar di kepala tempat tidur dan kemudian menutup mata yang mengantuk. Langsung berbaring. Menyelimuti diri dalam selimut hangat. Kemudian keterampilan mengigaunya terpicu saat tidur. Kenapa ada sesuatu? Apakah beruang besar di rumah memelukku? Jiang Yuan yang bingung memelukku. Kemudian menarik lenganku sebagai bantal. Sebelum tertidur lelap, dia mengerucutkan bibirnya. Menciumku sekali. Pukulan di dadaku ini membuatku terbangun. Aku perlahan terbangun dari tidurku. Ketika aku membuka mata dan belum melihat dengan jelas situasinya. Sebuah tangan kecil masuk ke dalam pakaianku. Gadis? Apa yang sedang kamu lakukan? Bangun? Aku dengan lembut mendorongnya sedikit. Jiang Yuan memelukku lebih erat. Mengomel. Aku sangat mengantuk. Ibu? Jangan ganggu orang tidur. Sambil berkata, tangannya meraih celanaku. Hei. Gadis, kamu tidak boleh menyentuh itu. Ketika tiba keesokan paginya, Jiang Yun. Wajahnya bingung. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak di tempat tidurku? Dia menurunkan kakinya dari tempat tidur. Melihatku sedang duduk di ranjang atas bermain ponsel. Tolong jelaskan. Aku melihat layar ponselnya yang memanggil 110 dan berkata dengan kesal. Aku mengambil tempat tidurmu. Aku hanya bisa tidur di ranjang atasmu. Omong kosong. Bagaimana mungkin aku masuk ke selimutmu? Penjelasannya seperti itu. Dia sama sekali tidak percaya. Bukankah aku yang menggendongnya dari ranjang atas? Kemudian menyadari bahwa mudah untuk menggendongnya turun, tetapi sulit untuk menggendongnya kembali. Tidak bisa dioperasikan. Faktanya memang seperti itu. Pikirkan baik-baik sendiri, aku duduk bersila di ranjang atas dan merentangkan tanganku. Setelah kejadian seperti mimpi tadi malam, aku ingin tidur nyenyak di tempat tidurku sendiri dengan gadis itu. Lagi pula, dia sendiri yang datang saat linglung. Ini tempat tidurku. Kenapa aku harus memberikannya? Tetapi setelah dipeluknya untuk beberapa waktu, aku benar-benar tidak tahan dengan trik kecilnya yang tak ada habisnya. Dia melakukan berbagai hal aneh saat tidur. Tangan kecilnya masuk ke dalam pakaianku. Ke atas dan ke bawah, hampir membuatku tidak bisa menahan diri. Ingin berdandan seperti kubis putih segar yang dikirim ke pintu ini. Dia teringat sebuah adegan. Sepertinya dia turun dari tempat tidur untuk mematikan AC. Lalu dia tidak pernah naik kembali ke ranjang atas. Kemudian, dia dengan cepat berjongkok. Dengan kedua tangan memeluk lututnya dan menyembunyikan dirinya. Ya Tuhan. Cepat biarkan Yuan duduk dan turun dari mobil. Ini terlalu memalukan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya untuk menghadapinya? Suara pelayan kereta api terdengar di luar. Labu kuning langka dan stik adonan goreng, sarapan 15 yuan per porsi. Apakah ada penumpang yang membutuhkan? Saya mendengar teriakan itu. Melompat dari ranjang atas dan melihat sekilas bubur. Gadis yang berjongkok di tanah bertanya. Apa yang kamu makan? Apa saja, dia menjawab dengan suara teredam. Tidak berani mendongak. Tidak apa-apa, pilih labu kuning dan stik adonan goreng. Saya mendesaknya untuk memilih, kalau begitu labu, dia dengan lembut membeli sarapan. Saya meletakkan restoran di atas meja. Dan lagi jembatan. Masih berjongkok di tanah. Menyisakan perasaan super lemah darinya. Saya tidak berniat mempermalukan gadis itu. Sengaja menutupi kejadian itu. Pergi mencuci muka. Sarapan. Saya sudah lupa semua tentang situasi tadi malam. Dia berjongkok di tempat dan bergerak. Berbalik dan bergegas ke arah kamar mandi. Dia mencuci tangannya di wastafel, memegangi air jernih dan terus-menerus menyiram pipinya yang panas. Setelah sekian lama, saya selesai sarapan dan belum melihat. Dia keluar. Lalu berteriak. Apakah sudah selesai? Buburnya akan dingin. Dia berkumur. Menunggu sampai suasana hatinya sedikit tenang. Baru kemudian keluar dengan malu-malu. Saya mencari topik pembicaraan. Saya pergi ke wilayah barat. Kamu juga? Dia meringkuk di sofa, menundukkan kepalanya. Diam-diam minum bubur. Tambahkan gelembung hijau. Aku memegang ponsel. Tujuan saya mencari topik adalah untuk berteman dengannya. Kepalanya tertunduk lebih rendah. Jangan sampai semua urusan dapurku seumur hidup ini kau temui. Aku sekarang ingin melompat dari kereta. Aku tidak senang. Cepat biarkan aku memindai. Aku sudah tidur denganmu. Seolah kau tidak tidur denganku. Dia sedikit malu dan kesal. Meskipun itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Tapi dia mengirimiku banyak keuntungan. Jangan bertele-tele. Tambahkan teman. Aku sedikit memaksa. Aku tidak ingin melewatkan terlalu banyak pendapat gadis ini. Kenapa kamu begitu galak padaku yang membagi stasiun dan tinggal di rumah? Dia mengangkat kepalanya. Menatapku dengan sedih. Tidak ada dada.
Aku menyesuaikan nada bicaraku menjadi lembut. Terdengar suara, ding, saat memindai. Kode QR-nya memperkenalkan. Mari berkenalan. Namaku Lin Senmu, yang berarti hutan kayu. Jiang Yuan Si Yuan. Dia berbisik pelan. Makanlah perlahan. Aku ingin tidur siang. Tujuan tercapai. Aku menggosok mataku yang perih. Berbaring di ranjang bawah. Aku tidak tidur nyenyak. Sama sekali tidak tidur nyenyak. Setelah terbangun di tengah malam. Sangat terganggu oleh gadis yang sedang tidur. Usia yang penuh semangat. Bagaimana bisa tahan dengan rangsangan seperti ini? Hampir saja aku melakukannya. Aku memberi penghargaan pada diriku sendiri di kamar mandi sekali. Dia menatapku dengan ragu-ragu, Lin Senmu. Ganti bantalmu. Aku menatapnya dengan santai dan berkata. Kedua bantal itu ada air liurmu. Dia tidak berbicara lagi. Diam-diam membuat janji. Bertekad untuk mengubah kebiasaan mengeluarkan air liur saat tidur. Aku berbalik menghadap dinding. Tidak ingin dia melihat tampangku saat tidur. Aku menarik selimut. Dengan nyaman memejamkan mata setelah sarapan. Dia merapikan kebersihan lalu tidak kembali ke ranjang atas. Duduk di sofa sambil menopang dagunya dan menatap lurus ke arahku yang tertidur di seberangnya. Sebenarnya setelah serangkaian kejadian, dia sangat menyukaiku. Hanya saja kami berdua masih terlalu muda. Dia melihat layar gelembung hijau. Yang terbuka adalah informasi akunku. Di sana tertera aku berasal dari kota baru di Provinsi Xiangchu. Sedangkan dia berasal dari kota Sihu di Provinsi Jiangnan. Dia tidak ingin cinta pertamanya menjadi hubungan jarak jauh. Karena getaran hati. Cepat atau lambat akan kalah oleh jarak. Pelitnya dia mengatur lingkaran pertemanan hanya untuk 3 hari. Jadi tidak ada konten pamer yang bisa dilihat. Dia merajuk. Melotot padaku. Kereta berhenti dan berjalan. Ketika aku bangun, aku melihat ada kotak makan siang di atas meja makan. Dengan ekspresi sedikit terkejut. Dia keluar dari toilet dengan wajah merah dan menjelaskan. Kamu tidur seperti babi. Dibangunkan pun tidak bangun. Jam makan siang sudah lewat. Aku takut kamu lapar saat bangun. Hehe, temani aku makan. Begitu baik padaku. Aku tersenyum lebar menatapnya. Lin Sanmu. Kamu menggoda orang sembarangan. Tidak takut pacarmu marah? Aku tidak punya pacar. Apakah kamu punya pacar? Mataku berbinar. Dia tidak tahan. Tatapan hangat semacam ini melewati kepalanya. Bergumam tidak memberitahumu. Dia diam-diam menambahkan. Belum jam 8:30 malam. Kereta semakin dekat dengan kota Siu. Dia duduk di sofa kecil sambil melihat pemandangan di luar jendela. Aku mengambil ponsel dan diam-diam merekamnya. Tanpa terasa, dia berubah menjadi pemandangan indah di mataku. Tiba-tiba dia menoleh. Sepotong demi sepotong pemandangan indah. Ming Sanmu, jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Ada bayanganmu yang diam-diam mengambil gambar. Lalu menurutmu hasil fotoku bagus tidak? Aku duduk di tempat tidur dan menyentuh hidungku. Menutupi rasa malu karena ketahuan. Aku lihat. Dia mendekat. Saat menunduk, pikirannya jatuh ke pangkuanku. Setelah melihat-lihat album foto, dia berkomentar. Beberapa foto ini lumayan bagus. Aku mau. Sudut pengambilan gambar yang baru saja kuambil semuanya adalah siluet punggung dan sampingnya. Aku mengirimkan beberapa foto yang menurutnya bagus di LV Pao Pao. Kemudian mengetik obrolan tatap muka. Jiang Yuan, apakah kamu bepergian sendiri? Atau apakah kamu punya teman setelah tiba di stasiun? Mengapa kamu mengancamnya dan bertanya kepadanya dengan bingung? Karena tatap muka. Aku tidak punya keberanian. Aku hanya bergumam dalam hati. Kemudian terus mengirim pesan. Aku juga bepergian sendiri. Setelah tiba di wilayah barat. Mari kita pergi ke tempat-tempat wisata bersama. Bagaimana dengan status saat ini? Dia juga beralih ke obrolan WeChat. Aku bersamamu. Mengapa? Dia menjawab dengan nakal. Jelek sekali. Aku berkata dengan kesal. Apakah aku jelek? Jelas penampilanku sangat bagus. Baiklah, hukum dia. Tidak mengatakan yang tidak benar. Fitur wajahku memang sesuai dengan selera estetikanya. Bepergian bersama? Aku mengundang lagi. Tidak mau? Dia masih menolak. Aku terluka dan berbaring di tempat tidur. Menarik selimut. Menutupi seluruh tubuhku. Termasuk kepala. Dia menggigit bibirnya dan mengirim pesan. Lin Senmo, bisakah kamu memberiku waktu sebentar? Citraku di sini sama sekali bukan pengacara dengan catatan hitam. Aku bersembunyi di bawah selimut. Mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Kalau begitu, apakah kamu tidak mau menyentuhku dan berteman denganku? Itu bagus, aku akan bertanya. Benar, benar. Jiang Jiangxi. Berapa umurmu, Yuan Yuan? Saya berusia 19 tahun penuh di bulan November. Lin Senmu. Apakah kamu sudah dewasa? Jangan-jangan kamu masih anak kecil. Adik Jiang Yuan. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya sudah berusia 19 tahun pada bulan Maret. Lin Senmu. Jangan coba-coba memanfaatkan saya. Siapa adikmu?
Saya membalas dengan stiker emoji malu. Aku hanya belajar darimu. Kenapa kamu masih membahas tentang kamu bilang lupa kejadian kita tidur bersama? Dia marah sampai menendang sandalnya dan menjulurkan kaki kecilnya. Menendang pantatku dengan keras. Aku pergi mengobrol ya mengobrol. Jiang Yuan. Kenapa kamu mulai main tangan? Aku tidak main tangan. Dia mengedipkan kaki kecilnya yang seksi. Bergoyang ke kiri dan kanan dengan riang di ranjang bawah. Aku menjilat air liurku. Mataku benar-benar tertarik pada kaki kecil seputih giok di depanku. Dia merasakan ada yang tidak beres. Berkata dengan curiga. Lin Senmu. Kamu mesum sekali. Kenapa kamu menatap kaki orang? Aku tidak menatap kakimu. Masih bilang tidak, matamu? Sekarang masih belum berpaling. Dia diam-diam menarik kembali kaki kecilnya. Aku keras kepala seperti bebek mati. Aku sedang melihat gaun putrimu. Aku menyadari gaun putih ini sangat cocok dengan warna kulit di kakimu. Dia bertolak pinggang. Sedikit membungkuk dengan nada manja. Menatapku dengan tatapan galak. Gaun ini kamu yang ambilkan untukku tadi malam. Jadi aku memakai gaun pilihanmu dan mengajakmu berkencan. Jika kamu menghargaiku sedikit saja, detik berikutnya kamu pasti tidak akan memukulku. Linsimu, terimalah kematianmu. Dia mengepalkan tinju kecilnya dan memberiku 2 pukulan, pelan-pelan. Berjanjian. Kamu bisa memukul dari balik selimut saja. Kami berada di kamar pribadi. Dengan ribut-ribut, waktu kembali ke restoran. Aku melihat 2 kotak makan siang dan menyusun kata-kata. Berkata, aku punya saran. Aku tidak tahu apakah pantas untuk mengatakannya atau tidak. Dia menggigit sumpitnya. Matanya yang indah sedikit waspada. Kau bicaralah, aku berdeham. Lihat, punyaku ayam potong besar. Punyamu adalah hui emasi, jika dimakan bersama. Kita bisa menikmati 2 hidangan Northwest dengan rasa yang berbeda. Linsimu. Baru kusadari bahwa trikmu sangat dalam. Dia mengedipkan matanya dengan senyum yang penuh perasaan. Anggap saja aku sedang mendekatimu. Pokoknya aku ingin makan hui emasi di mangkukmu. Aku mulai makan dengan lahap. Pipinya sedikit memanas. Jika kau ingin makan, ambil saja sendiri. Aku mengambil banyak sekali. Kemudian aku menggigit sedikit ayam dengan sendok. Memberikannya padanya, memberikannya ayam potong besar ini. Rasanya lumayan. Dia tidak menolak makanan. Jadi masing-masing dari kami memakan 2 hidangan. Setelah makan malam, aku melihat waktu. Agak enggan. Berkata, ada lebih dari 1 jam lagi sebelum kita turun dari kereta. Dia mencondongkan kepalanya keluar jendela kereta. Berkata dengan lembut, ya. Hampir sampai. Di kamar pribadi, anak laki-laki dan perempuan tiba-tiba terdiam. Aku berjalan keluar lorong. Memegang ponselku dan memotret kamar pribadi dari luar. Di dalamnya tercatat lingkungan kamar pribadi dan gadis di kamar pribadi. Lin Senmu. Kau memotretku diam-diam lagi. Dia menoleh dengan malu-malu. Aku sangat senang bertemu denganmu. Bertemu denganmu di jalan. Kata-kata manis. Begitu mendengarnya, aku tahu berapa banyak gadis yang telah kau bohongi. Pipinya sedikit memerah. Tidak benar. Aku belum pernah berkencan, benar atau tidak? Dia berpura-pura santai dan memastikan sekali lagi. Tentu saja itu benar, wajahku penuh ketulusan. Aku, Dakiang, percaya padamu. Dia tertekan. Kebahagiaan yang menyakitkan di dalam hatinya. Aku tersenyum. Jiang Yuan, datang ke pintu dan bantu aku mengambil foto juga. Dia maju dan mengambil ponselku. Mengambil foto diriku yang sedang duduk di sofa. Aku melihat album ponsel. Aku dan dia memiliki foto kenangan dengan latar belakang dan sudut pandang yang sama. Jiang Yuan. Bagaimana kalau kita berfoto bersama? Ruangan ini adalah tempat kita bertemu. Si berpikir terlalu indah. Dia bergumam, ayolah. Ayolah. Lin Senmu. Kenapa kamu punya begitu banyak permintaan? Anak laki-laki dan perempuan bertengkar, api kecil, kereta api ini tiba di Xinjiang. Pintu keluar stasiun, Raja Trik Lin Senmu, aku, kamu, Aku tidak mau berwisata denganmu. Aku bergabung dengan rombongan tur. Aku akan bermain di Xinjiang selama 7 hari. Dia menyeret koper putih kecil. Dia membawa ransel merah muda kecil ini di bahunya. Aku membawa tas ransel di sisinya. Jiang Yuan, bagaimana kalau aku bergabung dengan rombongan tur bersamamu? Niatku sangat jelas. Aku tidak ingin bepergian sendirian. Aku ingin bergantung pada gadis yang kutemui di kereta. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kamu hanya bermain selama 3 hari. Pada saat itu, kamu akan meninggalkanku sendirian. Di tengah jalan, aku tidak ditolak secara langsung. Aku melihat secercah harapan. Aku bisa bermain selama 7 hari. Tidak mau, tidak mau. Sebenarnya, ketika aku mengusulkan, dia sudah bertanya tentang rombongan tur yang dia ikuti. Pihak agen perjalanan mengatakan bahwa sudah penuh. Mobil tidak dapat menampung anggota baru. Gadis pemalu itu tidak punya alasan yang tak terbantahkan untuk berwisata bersamaku. Lalu kamu menginap di hotel mana?
Aku bertanya-tanya mungkin karena sudah terlalu lama bepergian sendirian. Sepertinya aku agak kesepian. Aku entah kenapa ingin berada lebih dekat dengannya. Hotel Ansi. Dia berpikir sejenak. Memberitahuku tempat dia akan menginap, sulit. Liburan musim panas adalah liburan untuk melupakan hotel tempatmu berada. Penuh sesak. Setelah saya mencari secara online, ide untuk menginap di hotel yang sama dengannya gagal. Dia menyembunyikan kekecewaan di matanya yang indah. Mengangkat wajahnya dan tersenyum ceria. Kalau begitu tidak ada cara lain. Jisen, sampai jumpa. Semoga perjalanan mobilmu menyenangkan. Aku dengan enggan memaksakan senyum dan semoga perjalananku menyenangkan juga. Mobilku rusak. Dia diam-diam mendongak dan berkata semoga perjalananmu menyenangkan. Lalu mendorong kopernya pergi. Aku melihat kepergian gadis itu. Rasa penyesalan yang kuat muncul di hatiku. Setelah perpisahan ini, dua orang dari seluruh penjuru negeri. Mungkin tidak akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Sekitar pukul 8:30 malam. Aku sudah naik mobil ke hotel yang telah aku pesan. Begitu memasuki kamar, aku menerima pesannya. Lin Senmu, apakah kamu sudah sampai di tempatmu menginap? Aku sudah sampai. Aku membalas dengan cepat. Dia juga membalas dengan cepat. Jika aku tidak mengirimimu pesan, kamu tidak akan mengirimiku pesan, kan? Apakah kamu bilang aku bisa mengajakmu mengobrol? Mataku berbinar. Jadi kamu tidak ingin mengobrol denganku? Dia mengirimkan stiker ekspresi sedih. Mengirimkan, aku ingin. Aku membalas dengan cepat. Jiang Yuan berbaring di spray putih hotel sambil menggoyangkan kedua kaki kecilnya. Sudut bibirnya tanpa sadar terangkat. Namun, di antara barisan kata-kata itu, dia dengan angkuh berbohong. Pembohong? Sudah lebih dari 1 jam sejak aku turun dari kereta. Kamu belum mencariku. Hotel yang aku pesan ada di pusat kota. Agak jauh dari stasiun kereta api. Aku baru saja masuk kamar. Aku menjelaskan. Kalau begitu, kamu juga tidak mencariku di jalan. Aku sangat cemas hingga berkeringat dingin. Sama sekali tidak menyadari. Aku sudah dikendalikan. Baiklah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Kamu bepergian sendiri. Aku kirimkan padamu panduan wisata wilayah barat, ya. Dia mengirim tautan di gelembung hijau. Setelah aku klik, aku melihat di dalamnya seorang blogger memperkenalkan tempat-tempat wisata provinsi wilayah barat dan beberapa makanan khas lokal. Sebenarnya, aku sudah mempelajarinya ketika datang. Tapi ini yang dia kirim. Aku tetap menontonnya dengan penuh minat. Lin Senmu. Tiba-tiba dia mengirim pesan suara. Seperti anak harimau kecil yang galak tapi imut. Kenapa galak tapi imut? Aku terlihat bodoh. Dia malu dan marah. Kamu menepuk-nepuk di gelembung hijau adalah omong kosong aneh apa ini? Tadi dia tidak tahu. Aku sedang melihat panduan yang dia kirim. Melihat aku tidak berbicara. Dia menepuk-nepuk avatarku. Hasilnya menampilkan. Kamu menepuk Lin Senmu. Menjulurkan pantatmu padanya. Aku segera mengubahnya. Aku malu. Aku sekarang sangat curiga kamu berbohong padaku. Kamu sebenarnya pernah menjalin hubungan, ya? Tepuk-tepuk ini. Dari sini saja kamu terlihat seperti memiliki teknik menggoda gadis. Salju turun di bulan Agustus, ya? Aku lebih tidak bersalah dari Doe. Ini adalah selera humor buruk antara aku dan sahabat karibku. Aku mengirimkan tangkapan layar untukmu. Dia juga mengatur hal yang sama. Aku buru-buru memperkecil tampilan pesan suara. Menemukan jendela percakapan sahabat karib. Mengambil tangkapan layar catatan secara online. Aduh. Kalian berdua pria sangat bersemangat, ya? Dia bercanda setelah melihat tangkapan layar. Lin Senmu. Mungkinkah kamu seorang gay? Tidak mungkin, aku berteriak marah, adik kecil bau ini berani berbicara omong kosong. Ketika ada kesempatan untuk tidur dengannya. Aku harus membuktikan bahwa Lin Senmu adalah seorang Xiao kecil. Dia membuatku marah. Aku melihat gadis kecil ini begitu sombong. Matanya berputar-putar setelah melakukan sesuatu. Berkata dengan membujuk. Jiang Yuan. Aku sudah mengubah konten, tepuk-tepuk, Wajah kecilnya cemberut tidak puas. Tidak peduli saya mengubah atau tidak. Jika tidak diubah. Jika difoto, dia akan memarahi saya dan meminta saya untuk mengubahnya. Tapi dia menatap avatar saya. Dan sangat penasaran dengan apa yang telah saya ubah. Dia hanya dengan lembut mengetuk avatar saya. Setelah melihat dengan jelas, dia langsung menutup panggilan suara. Lin Senmu. Kamu benar-benar sebuah trik. Dasar raja jahat. Aku memasang senyum puas. Menatap layar. Semakin aku melihatnya, semakin menarik. Di atasnya tertulis Jiang Yuan menepuk Lin Senmu. Dan memanggilnya suami. Haruskah aku menjawab panggilan itu? Tidak mau bicara padamu. HMPH. Dia mengirimkan emoji marah. Benar saja, itu terlalu tiba-tiba. Minta maaf. Setelah beberapa saat, dia menjawab. Lin Senmu.
Cepat tepuk aku. Aku tidak mau. Bahkan tidak ingin ditolak. Dia cemas. Tidak bisa. Dia harus menepukku. Aku bodoh. Tahu kau menggali lubang untukku. Aku masih melompat ke dalam lubang itu. Dia mengepalkan tinju kecilnya dengan marah. Tapi dia juga punya jurus pamungkas. Dia memanggil dengan nada manja. Kakak yang baik. Tepuk aku. Pertahananku tidak cukup. Aku langsung tertekuk. Memenuhi kebutuhan seorang gadis. Layar masing-masing secara bersamaan menampilkan. Lin Senmu menepuk Jiang Yuan. Memberi hormat kepada putri kecil yang cantik. Malam semakin larut. Setelah mandi, aku berbaring di tempat tidur hotel tanpa melakukan apa-apa. Menjelajahi video pendek. Tiba-tiba aku menemukan video yang menampilkan bukit-bukit yang dipenuhi kunang-kunang. Dengan teks dari pengunggah, gadis cantik yang kamu tag untuk melihat kunang-kunang akan bahagia setiap hari. Putri kecil Yuan Yuan. Berapa nomor Dou Len Yu? Hotel Jiang Yuan bersembunyi di balik selimut dan menerima surat saya di ponselnya. Dia sangat ingin tahu tentang video yang saya sebutkan, dan dia bisa menggunakan Dou Len miliknya sendiri. Mata indah Jiang Yuan berkilat sedikit perjuangan. Menggigit bibir bawahnya. Jiang Yuan. Dengan ragu-ragu memasukkan serangkaian nomor. Saya mencari akun Jiang Yuan. Detik berikutnya saya tertawa terbahak-bahak. Nama panggilan. Bunga mekar dan kekayaan. Melemparkan ke arah bunga lotus, Jiang Yuan. Apakah kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Saya tahu itu akan menjadi hasil seperti ini. Gadis kecil itu malu karena diejek dan menjadi marah. Saya baru mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Sebelum lulus, saya selalu lupa mengganti nomor dodo ibu saya dengan nomor saya. Saya baru saja ingat untuk mengubah avatar serangga. Berguling-guling di tempat tidur. Tetapi pesanku sangat serius. Percayalah padaku. Aku tidak tertawa. Saya telah membagikan video kepada Anda. Pergi dan lihat Jiang Yuan mengirim kotoran dan bau sampai mati. Setelah saya membaca teks video yang saya bagikan, sudut mulut gadis itu sedikit terangkat. Kata kunci yang bersemangat adalah kecantikan kecil. Semoga kamu bahagia setiap hari. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Beralih kembali ke gelembung hijau untuk bertemu. Lin Senmu. Saya tidak memiliki izin untuk lingkaran pertemanan Anda. Mendengar itu, saya mengubah lingkaran pertemanan saya menjadi terlihat dalam 6 bulan terakhir. Dan mengubah foto-foto perjalanan baru-baru ini dari hanya terlihat oleh diri sendiri. Menjadi status publik. Wen Yuan pertama kali melihat foto perjalanan saya. Melihat waktu dan lokasi rilis. Matanya menjadi cerah. Bahagia. Saya dan Lin Senmu sangat kebetulan. Pada hari dia berangkat dari Xiangchu ke Bayu. Kebetulan hari saya berangkat dari Jiangnan ke Bayu. Dia pergi dari Bayu ke Sichuan. Saya juga pergi dari Bayu ke Sichuan. Dan datang ke wilayah baru dengan kereta yang sama. Memikirkan hal ini, Jiang Yuan merasa jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Saya juga melihat lingkaran pertemanan Jiang Yuan. Tetapi setelah mengkliknya, ekspresiku langsung menjadi bingung. Jari-jari mengklik halaman dan terus meluncur ke bawah. Isi dinamis satu persatu membuatku semakin terkejut saat melihatnya. Saya yang pertama patuh. Apakah dinamika ini benar-benar lingkaran pertemanan Jiang Yuan? Saya baru tahu setelah hidup hampir sepanjang hidup saya. Paruh kedua kalimat adalah intinya. Wanita harus melihat. Merasa tidak lancar. Buang secara aktif. 3 hal ini, barang-barang lama akan menjadi semakin baik. Dokter pengobatan Tiongkok kuno mengungkapkan. Beberapa metode pemeliharaan kesehatan yang paling terjangkau lupa untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitar saya, pikiran saya penuh dengan tanda tanya. Saya merasa pasti telah memasuki tempat yang salah. Lingkaran pertemanan. Saya mengambil tangkapan layar. Kirim ke Jiang Yuan. Dan secara aktif mencarikan alasan untuknya. Ini juga akun ibumu, kan? Setelah Jiang Yuan menerima pesan itu, dengan cepat menarik selimut di tempat tidur untuk menutupi kepalanya. Di dalam selimut, gadis itu dengan cepat menghapus. Satu demi satu dinamika yang buruk. Lupa menghapus ini. Yuan. Saya memiliki masa gadis SMP. Kenapa? Ini juga WeChat yang ibu berikan kepada saya. Jiang Yuan merasa malu. Berbohong dengan wajah merah. Sebenarnya saya biasanya menggunakan Kiki. Dinamika Kiki saya sangat normal. Ada juga konten gelembung hijau. Memang ibu saya yang mengirimkannya. Saya tidak percaya bahwa emotikon yang saya kirim adalah senyum menutupi mulut. Bagaimana Anda bisa mempercayai orang lagi? Jiang Yuan mengirim ekspresi menyedihkan. Berapa Kiki MU? Saya akan pergi ke ruang Anda untuk melihat-lihat. Saya mengambil kesempatan untuk menanyakan Kiki gadis itu. Jiang Yuan mengirim nomor Kiki. Baru sadar. Wah. Lindsay MU. Anda menjebak saya lagi. Gelembung hijau ingin menambahkan Dole. Ingin menambahkan Kiki juga harus lebih cepat. Lewat teman? Saya terkekeh. Menunggu kesempatan untuk menanyakan nomor ponsel. Saya akan memiliki semua informasi kontaknya. Jiang Yuan teringat hal yang ingin dia katakan sebelumnya. Lindsay-mu?
Aku ingin melihat semua momenmu. Aku juga ingin melihat ruang penguinmu. Aku berkata Jiang Yuan pergi ke momenku lagi. Tetapi kembali tidak lama kemudian. Dengan marah berkata dia tertipu, tertipu. Li Ximu, momenmu tidak aktif setelah setengah tahun 10 hari ya. Masa-masa non-mainstream. Baru saja selesai dihapus. Aku tertawa puas mengantuk dan tidur. Jiang Yuan menguap lucu. Selamat malam. Aku berkata selamat malam. Dia membalas keesokan paginya. Lin Ximu, sudah jam 10 pagi. Kau belum bangun ya? Aku sudah berwisata grup. Jiang Yuan mengirimkan emoji babi bawaan sistem. Bangun tidur secara alami. Saat aku membuka ponsel, aku menerima pesan dari seorang gadis yang kutemui dalam perjalanan. Aku segera membalas. Aku sudah bangun. Ternyata kau seperti ini hari ini. Aku tertawa sambil membalas, setelah menyadarinya. Jiang Yuan berkata. Kau babi? Bukan aku, kau yang babi, bukan aku. Kaulah yang berisik melalui layar ponsel. Setelah beberapa saat Jiang Yuan berkata. Dia tiba di objek wisata berikutnya. Akan turun untuk mengambil foto pemandangan. Mengingatkanku. Kau cepat bangun ya. Aku menjawab. Ingat untuk sarapannya. Jiang Yuan berkata. Oke, aku cepat bangun untuk mandi. Setelah memeriksa kamar tidak ada barang yang tertinggal. Aku pergi ke lobi dengan kartu kamar untuk check out dari hotel. Yuan Yuan. Putri kecil. Aku di gang makanan ringan Ansi. Kau sarapan apa? Aku sarapan Bao Bing dan Ronan Bing. Setelah Jiang Yuan membalas pesan dengan kamera SLR tergantung di lehernya. Dia melanjutkan memotret pemandangan indah wilayah barat. Dan baru melihat suratku setelah beberapa saat. Wajah kecilnya perlahan diwarnai awan merah. Dengan malu dan marah berkata. Lin Senmu. Apa yang kamu makan untuk sarapan? Buku yang persis sama dengan yang kumakan. Dalam riwayat obrolan. Aku sebelumnya mengirim sebuah foto. Di dalam foto ada secangkir es roti yogurt dan selembar roti naan. Aku pikir rekomendasimu pasti enak. Jiang Yuan malas memperhatikanku yang tak tahu malu ini. Aku mengangkat kamera SLR yang tergantung di leherku. Mengambil gambar langit biru dan awan putih di langit wilayah barat. Tapi sudut mulutku terangkat membentuk senyum bahagia. Saat sore tiba, aku menyewa mobil RV model terminal. Kemudian mengikuti petunjuk navigasi ponsel. Mengemudi menuju hutan pertanian di luar kota. Hutan pertanian Lin Ximu. Aku sudah pergi ke sana pagi ini. Apakah kamu ingin ikut mobil rombongan tur kami? Aku rute yang sama. Aku mengunjungi hutan pertanian. Menikmati pemandangan hutan hijau yang rimbun. Saat aku berfoto, aku mengobrol dengan Jiang Yuan menggunakan gelembung hijau. Menerima pesan dari gadis itu. Hatiku tergerak. Baiklah. Pergilah ke stasiun berikutnya. Jiang Yuan dengan cepat membalas kota malam abadi Tianshan. Kalau begitu aku datang. Baiklah. Cepatlah datang. Jiang Yuan tersenyum di bus. Diam-diam menantikan pertemuan dengan anak laki-laki itu. Aku menginjak pedal gas untuk mempercepat. Saat ini tepat saat matahari terbenam. Aku tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Menuju tujuan dengan cepat. Aku sampai di tujuan. Langit berangsur-angsur menjadi malam. Aku memarkir RV dan mengirim pesan kepada gadis itu. Lin Ximu. Aku di dekat panggung pertunjukan lagu dan tarian. Ada banyak anak muda dari wilayah barat yang tampil di sini. Cepat datang mencariku. Aku memasuki kota malam yang ramai dan bising ini. Setelah mencari beberapa saat di tengah keramaian, aku tiba-tiba menoleh ke belakang. Di tempat yang remang-remang. Bertemu dengan sepasang mata almond, Lin Sen Xiang Yuan mengetuk kakinya. Setelah melihat sosok yang agak familiar, melambai ke arahku, Xiang Yuan. Kamu sangat cantik hari ini. Aku berjalan mendekat. Matanya berbinar. Kekaguman yang mendalam. Xiang Yuan terkikik. Panas sekali. Tidak apa-apa demi mengambil foto yang indah. Tapi melihatku menatapnya tanpa berkedip. Wajah kecilnya perlahan memerah. Dengan malu-malu berkata. Jangan terus menatapku seperti itu, oh. Jiang Yuan, ayo kita menonton pertunjukan. Jika seseorang menyukai orang lain, semua tentang orang itu di mata. Di dalam hati secara otomatis menambahkan lapisan filter. Lin Senmu mengundangmu makan manisan buah. Jiang Yuan entah dari mana memegang 2 tusuk manisan buah. Kutian tidak makan. Aku melambaikan tangan. Tidak makan ya sudah. Aku akan makan 2 tusuk sendiri. Jiang Yuan menggembungkan pipinya. Au menggigit 1 buah hawthorn, ekspresi makan gadis itu agak imut. Jiang Yuan, enak tidak? Beri aku 1 untuk dicoba. Mataku berbinar. Ekspresi yang sulit diungkapkan. Memberi Jiang Yuan tusuk manisan buah yang belum dibuka di tangannya. Aku hanya akan makan 1 untuk mencicipi. Jangan membuat sampah. Aku dengan cepat mendekat dan menggigit tusuk manisan buah gadis itu dengan gigiku. Sedikit mengerahkan kekuatan di kepalaku dan menggigit buah hawthorn ke dalam mulutku. Raja, Lin Senmu membelikan ini untukmu. Jika kamu tidak makan, kamu ingin memakannya.
Apakah aku sudah memakannya? Jiang Yuan melebarkan mata indahnya. Menatapku dengan linglung. Setelah beberapa saat kembali sadar. Dengan malu dan kesal melayangkan tinju kecilnya. Aku menghindar. Berbicara dengan tidak jelas. Aku akan menyimpan tusuk yang baru untukmu makan di rumah. Jiang Yuan hendak mengejar. Memberiku 2 pukulan. Ponsel berdering. Panggilan suara grup terputus. Gelembung hijau melihat pemandu wisata mereka, Ike, mengumpulkan semua orang. Aku mau kembali. Jiang Yuan berkata dengan lembut. Mendengar ini, senyumku membeku. Wajahku mengangguk pelan. Baik. Kau antar aku ke depan pintunya. Bo Jiang Yuan menolehkan kepala kecilnya dan terbang kemana-mana. Berkata, boleh saja. Aku mendengarnya dengan jelas dan kembali tersenyum sambil berjalan berdampingan dengan Jiang Yuan. Jiang Yuan naik bus rombongan. Segera mengirim pesan melalui ponselnya. Apakah kau besok masih mengikuti rute rombongan kami? Aku membalas dengan gestur oke. Kalau begitu besok aku akan mentraktirmu es krim. Hu Tian melihat kedua kata ini. Jiang Yuan tanpa sadar teringat adegan tadi. Wajah kecilnya tanpa sadar memerah. Lin Senmu. Besok jangan rebut lagi es krim yang sudah aku makan ya. Setelah Jiang Yuan sampai di hotel. Aku sudah sampai di hotel. Mau mandi dulu. Baiklah. Aku sudah mandi. Aku sudah lama kembali ke mobil rumah, Lin Senmu. Aku tidur dulu ya. Selamat malam. Selamat malam. Suatu hari di pagi-pagi buta. Saat aku bangun, seperti biasa, aku menerima pesan dari gadis dalam hati seorang pemuda. Bangun. Bangun. Rombongan kami sudah keluar dari kota Ansi. Stasiun berikutnya. Aku menunggumu di Tianqi. Sudah bangun ya? Aku akan segera sampai. Setelah aku mencuci muka dan menggosok gigi. Aku membeli roti dan susu di toko dekat kota tanpa tidur untuk mengisi perut. Kemudian aku menggunakan navigasi menuju Tianqi. Namun, ketika aku sampai di tempat wisata Tianqi, di tempat yang dijanjikan, aku tidak melihat sosok Jiang Yuan. Di mana dia? Aku menepuk kepala avatarnya. Masih kalimat yang sama, Lin Sen Mu memberi salam kepada putri kecil yang cantik. Lin Sen Mu. Aku salah. Kita sudah selesai bermain. Tianqi sekarang sedang dalam perjalanan ke hutan poplar. Jiang Yuan berkata dengan hati-hati. Dia juga tidak tahu bahwa rombongan hari ini akan pergi begitu cepat. Bahkan tidak berani memberitahuku. Jiang Yuan. Kau mempermainkanku. Aku mengirim emoji retak. Maafkan aku, Lin Sen Mu. Emoji dalam caption Jiang Yuan adalah permintaan maaf. Aku benar-benar sedikit hancur. Datang dengan bersemangat untuk bertemu seseorang. Namun, sangat kecewa. Jangan marah. Jiang Yuan mengirim emoji. Gadis kecil itu menarik sudut baju anak laki-laki besar itu. Agak seperti mode membujuk. Kau tepuk aku dan aku tidak akan marah. Jiang Yuan sangat malu. Langsung mengeluarkan 3 tanda seru. Aku menunggu lama. Ketika kupikir tidak ada harapan. Avatar gelembung hijau itu ditepuk dan layar ponselku menampilkan pemberitahuan sistem. Jiang Yuan menepuk Lin Sen Mu. Dan memanggil, suami. Seketika suasana hatiku membaik. Aku bercanda. Jiang Yuan. Kau setiap hari memanggilku, suami. Aku juga ingin memanggilmu, suami. Raja Teror Lin Sen Mu. Aku tidak memanggilmu, suami. Apakah kau ingin aku menepukmu agar kau tidak marah? Jiang Yuan mengirim pisau dapur. Aku mengambil tangkapan layar. Jiang Yuan menepuk Lin Sen Mu. Dan memanggil. Suami, kembali ke album. Memotong bingkai. Hanya menyisakan konten teks dan mengirimkannya. Tidak mempedulikanmu. Bus besar. Di dalam, wajah kecil Jiang Yuan memerah. Dalam hati dia berpikir dengan impulsif apakah Lin Sen Mu ingin menggodaku. Cepat beritahu aku. Kemana stasiun berikutnya? Aku tidak bermain di Tianqi lagi. Sekarang datang untuk mencarimu daftar tempat wisata wilayah barat yang telah kurencanakan. Termasuk Tianqi tempat kita berada sekarang. Sejauh mata memandang. Tepi kolam Tianqi yang jernih berkilauan adalah pepohonan hijau yang rimbun. Di kejauhan terdapat gletser yang jernih dan berkilauan. Setelah gletser adalah pegunungan bersalju yang tertutup salju. Tapi sepertinya orang itu tidak ada di pemandangan ini. Lin Senmu. Otak babimu. Di atas ada riwayat obrolan. Aku sudah bilang hutan poplar. Jiang Yuan memutar matanya. Hai. Menjadi bodoh. Emojiku adalah pria tampan menghela nafas. Kamu selalu bodoh. Jiang Yuan mengirim seringai. Sombong ya? Gadis? Aku tidak mau kalah. Aku tidak menyangka hanya dalam 2 atau 3 hari. Orang sepintar aku terinfeksi oleh orang bodoh sepertimu. Jiang Yuan dengan marah berkata. Lin Simu. Kamu yang bodoh, sangat bodoh. Kalau begitu kamu bodoh kecil. Aku membalas dengan seringai. HMPH, cepat datang. Kalau tidak, aku akan pergi lagi.
Jiang Yuan mendesak, aku datang, aku datang. Aku tidak tahu harus menelepon dan memberitahuku ketika pergi ke hutan poplar barusan. Aku bisa saja tidak pergi ke Tianqi. Langsung mengubah rute ke hutan poplar. Aku mengeluh orang-orang takut kamu melihat hati ini. Jiang Yuan tidak pernah memikirkan hal ini. Dia tahu aku melakukan perjalanan darat. Khawatir menelepon. Aku mengemudi. Kecelakaan keselamatan terjadi tanpa perhatian. Hatiku menghangat. Aku berangkat sekarang. Jiang Yuan memperingatkan. Jangan mengemudi terlalu cepat. Hati-hati. Meskipun aku bersikeras, tapi pedal gas diinjak sangat dalam. Ingin terbang dengan cepat untuk bertemu dengan gadis itu. Saya datang ke wilayah barat untuk melihat pemandangan. Tetapi sekarang pemandangannya adalah rute yang dia lalui. Namun, saat saya menuju hutan poplar, saat bus tempat Jiang Yuan berada melintasi sebuah kota, berhenti di pusat perbelanjaan terbesar di kota ini.